selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita sudah berada di SMKN Negeri 1 Cangkringan. Nah, nanti kita akan melihat dan mewawancarai guru olahraga serta melihat sarana prasarana yang ada di SMKN Negeri 1 Cangkringan ini. Let's go. Dan pada kesempatan ini kita bakalan nge-review beberapa sarana dan prasarananya. Dan sekarang kita sedang berada di lapangan futsal yang dikombinasikan dengan lapangan basketnya ya teman-teman. Dan sekarang teman-teman bisa lihat kondisi dari lapangan futsalnya yang bisa dikategorikan barengan dijadiin satu sama lapangan basketnya ya kawan-kawan. Dan kondisinya lumayan bagus di SMKN Negeri 1 Cangkringan ini. Bisa digunakan untuk fasilitas olahraganya lumayan oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnan dari kampus Mercu Buana. Nah, di sini saya sudah ada guru dari SMKN Negeri 1 Cangkringan untuk kita wawancarai. Dengan Bapak siapa, Pak? Octavianus Cahyanto Adi. Oke, Pak. Langsung saja ya Pak ke pertanyaannya. Untuk materi kali ini yaitu sarana prasarana. Untuk pertanyaan pertama Pak, kondisi alat dan lapangan olahraga di sekitar ini atau di sekolah ini itu masih bagus nggak Pak? Apa masih layak buat dipakai nggak Pak menurut Bapak? Kalau bicara tentang sarana prasarana itu secara keseluruhan sudah memenuhi ya. Karena kita punya beberapa lapangan yang bisa difungsikan. Ada lapangan basket, kemudian di lapangan basket juga bisa digunakan untuk multi sport lainnya. Ada volley, ada tenis lapangan, ada futsal juga bisa di lapangan basket. Kemudian kita masih punya satu lapangan rumput yang areanya lumayan luas lah, kurang lebih 70 kali 70 meter. Itu ada trek larinya juga, kemudian ada multi sport, volley, atletik, lompat, permainan bola besar, dan tentu juga bisa digunakan untuk permainan bola kecil. Jadi dari sisi lapangan itu, kemudian dari sisi alat-alat juga cukup memenuhi kebutuhan kami, khususnya di atletik, permainan bola besar, permainan bola kecil, matras kami juga sudah memenuhi lah. Kalau untuk alatnya kan tadi sudah memenuhi Pak. Nah, tapi kalau jumlahnya itu biasanya kalau sedang melakukan pelajaran itu harus bergantian siswa alat-alatnya apa biasanya pakai seadanya gitu Pak? Kalau untuk jumlahnya itu ada beberapa yang memang tidak seimbang dengan jumlah siswa. Dalam arti kami masih, kalau diperkirakan mungkin 1:6, 1:8, karena mengingat juga yang namanya alat olahraga itu kan pasti ada masa pakainya, sedangkan proses pengajuan dari sekolah itu ada prosedur yang memang harus diikutin. Tidak bisa kemudian oh ini habis langsung beli, nggak bisa. Jadi ada standar pelaksanaan pengadaan barang yang harus kita ikuti. Jadi itu yang kadang bikin alat yang sebenarnya sudah proporsional kemudian jadi tidak proporsional. Oh gitu. Nah, termasuk perawatan. Ya. Perawatan itu kan salah satu bagian dari alat menjadi entah hilang, entah rusak, entah apa, hingga kemudian mengurangi apa istilahnya tadi, mengurangi keseimbangan alat untuk anak-anak, jadi 1:10 jadinya gitu. Nah, agak melenceng sedikit tentang sarana prasarana Pak. Saya akhir-akhir ini lihat di Instagram sekolah gitu, banyak prestasi dari siswa SMKN Negeri 1 Cangkringan itu diraih. Nah, prestasi olahraga apa yang sudah diraih SMKN 1 Cangkringan Pak? Yang terbaru, yang terakhir, yang 2026 ini kita kemarin mengirim satu kontingen untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat SMK di Kabupaten Sleman. Kebetulan ada 5 cabur, kita bisa ambil 2 emas
3 perak sama 2 perunggu. Itu ada di cabang panjat tebing, renang, bulu tangkis, sama atletik. Nah, jadi kemarin kalau dihitung-hitung ya juara umum tuh. Iya Pak. Walaupun tidak ada kategori juara umum ya, tapi kalau kita hitung secara personal, wah kita juara umum nih karena perayaan medalinya cukup banyak. Iya benar Pak. Oke, kembali lagi ke sarana prasarana Pak. Untuk perawatan tadi kan banyak lapangan juga, lapangan ada 2 ya Pak tadi. Lapangan ada 2, terus alat-alatnya juga banyak. Untuk perawatannya sendiri itu dilakukan siapa? Terus apakah siswa-siswanya ikut melakukan perawatan lapangan dan alatnya gitu Pak? Sebenarnya kalau perawatan lapangan itu sudah ada timnya ya, tim tim dari sarana prasarana ya. Sebenarnya yang paling menurut saya paling penting itu ada keterlibatan anak-anak untuk menjaga alat. Sebenarnya alatnya itu sering tidak terjaga. Misalnya contoh ada barang bola tercecer tidak dikembalikan, itu masih ada beberapa kali, walaupun memang sangat minim sekali, karena kita juga sudah bisa kondisikan sebaik mungkin, tetapi ya tetap ada aja lah yang namanya anak-anak dengan jumlah siswa kami yang cukup banyak, jadi ya mesti ada aja lah yang kejadian-kejadian yang terulang begitu. Kalau untuk lapangan saya pikir masih cukup terawat sih. Sekali lagi kalau masalah perawatan juga kaitannya juga pasti dengan pendanaan toh. Iya benar Pak. Sini biasanya lapangannya yang biasa paling sering dipakai untuk digunakan untuk seperti bermain olahraga. Bermain olahraga ini dalam hal mungkin main bola, dan juga biasa digunakan untuk upacara dan lainnya sebagainya. Dan kenapa sekarang aktivitas sangat padat di sini dan lapangannya lagi dipakai untuk penerimaan siswa baru ya teman-teman. Kita sudah sampai di ruangan alat untuk taruh peralatan olahraga. Nah, sepertinya kondisinya seperti ini, bisa disut. Ini kondisinya ada bola, kuns, dan lain-lain ya. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya lagi ya Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya tuh kalau misalnya tiba-tiba ada alat yang kurang atau ada yang rusak, terus mau dipakai untuk mengajar gitu. Terus biasanya akal-akalan guru atau sekolah gimana solusinya tuh? Kalau boleh tahu Pak. Kalau misalnya ada alat yang kurang, ini contoh kayak bulu tangkis, raket, kita cuman punya 6 atau 10, jelas nggak mungkin loh. Jadi alat-alat yang sifatnya personal bisa dibawa, bisa pinjam punya orang tua atau tetangga, itu dibawa untuk latihan bersama. Kemudian yang kedua tentu kalau itu tidak memungkinkan ya kita modifikasi metode belajarnya, bisa ke macam-macam sih ya caranya. Walaupun mungkin secara tujuan belajar mungkin tidak begitu maksimal, tetapi ya bagaimana caranya supaya kemudian terlaksana dengan baik, proses pengelolaan kelasnya terlaksana dengan baik. Jadi mungkin pengelompokannya menjadi lebih gemuk itu, walaupun tidak cukup efektif tapi semua ngerasain. Gitulah. Jadi dari semua siswanya itu bisa merasakan dari alat-alat yang udah dimodifikasi tadi. Ya, misalnya contoh gini nih. Contoh gini, kalau atletik tuh ya, misalnya lembing kita nggak banyak. Iya. Lembing kita nggak banyak, peluru kita ada, lompat jauh baknya cuma 1. Nah kalau nanti 1 titik kelamaan, mereka tak rolling menjadi 3 kelompok nanti berputar, sehingga apa namanya volume intensitas belajarnya terjaga, rolling habis ini ke sini, emang ngakali. Oh iya Pak. Ya, nah. Oke, ini pertanyaan berikutnya Pak. Kalau misalnya dari pihak sekolahnya itu sendiri, ada rencana mau beli alat baru atau merenovasi lapangan dalam waktu dekat, gimana Pak? Pengajuan yang 2027 itu sudah ada, jadi tinggal hanya menunggu waktu realisasi. Ini pengajuan untuk tahun 2027 itu sudah diajukan dari 2025, jadi
kita tinggal nunggu aja nih. Termasuk perawatan lapangan juga sudah diatur sih. Oke. Baik. Oke. Terima kasih, Pak. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the